syafaat wa hadza madlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan wa syaraitul hadhanati. Adapun syarat-syarat orang yang memelihara. Kalau kemarin kita sudah membahas ketika seorang anak yang ditinggal yang berpisah orang tuanya, maka anak itu yang berhak untuk mengasuhnya itu adalah ibunya sampai umur 7 tahun. Kemudian setelah umur 7 tahun, maka anak itu disuruh memilih, dia milih bapaknya atau milih ibunya, ya seperti itu. Cuma dari segi nafkahnya itu ada pada bapaknya, ya. Walaupun anaknya ada di ibunya, semua nafkah itu menjadi kewajiban bapaknya yang memberikannya. Kalau dalam hak asuhnya itu ibunya. Nah sekarang mengasuh itu ada syarat-syaratnya Pak. Yang mengasuh itu loh, yang memelihara itu harus ada memenuhi syarat-syarat yang insya Allah kita akan bahas malam hari ini. Ada 7 syarat orang tua itu, orang tua atau orang yang memelihara anak. Misalnya ada nemu anak, termasuk nemu anak ya. Kan sekarang ini banyak ada anak-anak yang dibuang kadang-kadang, naudzubillah min dzalik. Itu nanti ada syarat-syaratnya memelihara. Paling tidak ada 7 syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang itu pengen memelihara anak, ya, melihara anak. Termasuk sekarang ada anak di apa namanya itu diadopsi, adopsi anak itu harus memenuhi syarat ini, itu ya, memenuhi syarat ini. Kalau nggak memenuhi syarat ini ya nggak boleh, gitu. Yang pertama al-aqlu, berakal pastinya. Baik bapak atau ibunya itu berakal. Kok bapaknya nggak berakal, ibunya yang berakal, walaupun udah udah lebih dari 7 tahun, tapi bapaknya nggak berakal, ya nggak berhak memelihara, ya kan? Nggak berhak mengasuh anaknya, gitu. Tetap ibunya berakal, pasti. Yang kedua wal khurriyatu, merdeka. Nah, sekarang udah nggak ada yang merdeka atau budak sekarang mah. Syarat yang kedua ini mungkin bisa hilang udah, ya toh. Semua sekarang ini udah merdeka. Yang ketiga waddinu, beragama. Ai dinul Islam. Yang memelihara itu harus orang yang agamanya Islam. Di sini ayyakuna al-hadinu musliman in kana al-mahdunu kadzalik. Kalau anaknya Islam, gitu, anaknya Islam. Nah kalau anaknya nggak Islam ya itu bisa dibebaskan. Nah sekarang kan ada nikah beda agama, ya tuh ada tuh kayak gitu. Ini tapi yang paling utama harus Islam ini yang melihara. Kenapa? Anak itu tergantung orang tuanya Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ai dinul Islam, fitratul Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, yakni beragama Islam. Fa inna abawahu, maka sesungguhnya kedua orang tuanya, baik bapak atau ibunya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau yang menjadikan itu anak Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Majusi itu nyembah apa? Api, ya. Tergantung orang tuanya. Kita ini loh, kita nih, alhamdulillah ya, kita ini dilahirkan di negeri Islam. Alhamdulillah lagi bapak ibu kita orang Islam, ya kan?
Kalau bapak mungkin dilahirkan di Bali, belum tentu loh bapak Islam. Apalagi bapak di Amerika sana. Alhamdulillah kita di Amerika nih, di Amerika kita nih. Di Amerika sana belum tentu sampean agamanya Islam. Ya toh? Alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia sini, di Jawa lagi yang mayoritas Islam. Kalau bapak di Nusa Tenggara Timur belum tentu Islam. Nih kita wajib syukurin ini. Karena biasanya kita ini memang tergantung orang tua kita, ya kan? Nih saya punya teman, orangnya baik banget. Alhamdulillah masuk Islam sebelum dia meninggal. Alhamdulillah, bapak, kakek, ibunya, bapak, ibunya, kakeknya semuanya non muslim. Ya. Bahkan udah punya nama baptis gitu. Katolik ya. Udah nama baptis. Dari kecil dibaptis. Dah. Baik banget. Bagusnya itu dia selalu Masya Allah gitu katanya. Subhanallah. Saya doain aja ini sama teman dulu, teman waktu sekolah ya, waktu di pesantren. Saya kan sekolahnya saya di luar pesantren. Itu apa namanya, ucapannya itu fasih. Saya doain ya Allah semoga aja si fulan ini masuk Islam. Alhamdulillah Pak, masuk Islam ya. Masuk Islam, terus dia meninggal juga udah kemarin, sakit ya, dalam keadaan Islam. Nah itu berarti dia bapak ibunya keturunannya nggak ada yang Islam tapi dia Islam. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ingat, orang yang masuk Islam itu Pak, dosa-dosanya yang sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah. Tuh orang kafir itu ya, makanya mereka nol lagi, nggak punya dosa. Sebaliknya kalau orang murtad, semua amalnya yang pernah dilakukannya, semua amal deh, mau sholat, mau puasa, semua amalnya, sedekahnya, kok dia murtad, maka amalnya hapus kabeh, hilang semuanya, dihapuskan oleh Allah. Dari situ dia melangkah untuk menuju satu keburukan, ya kan? Kalau yang tadi dosanya dihapuskan, sejak saat itu dia melangkah untuk menuju satu kebaikan. Ya Allah. Kembali lagi, ini urusan agama Pak. Agama ini penting, ya kan? Penting. Makanya kalau ada misalnya nih, kalau boleh itu ya kan, kalau ada punya tetangga non muslim, bapaknya muslim, non muslim, ibunya non muslim, terus meninggal misalnya, anaknya kalau boleh ambil tuh, ya kan, dapat pahala gede. Pasti nanti ujung-ujungnya anak itu pasti akan ngikut kita. Sebagai peringatan juga, jenengan juga jangan menyekolahkan ke tempat sekolah-sekolah mereka, ya kan? Bapak sekolahkan ini kualitasnya bagus, anaknya jadi disiplin, yang keluaran dari sini rata-rata sukses jadi jenderal misalnya, jadi menteri misalnya. Wah ini pokoknya sukses sekolah ini. Tetapi misalnya agamanya bukan Islam, tolong jangan disekolahkan di situ. Sama halnya dengan bapak memasukkan anak ke dalam itu apa, kandang macan udah, ya toh. Yakin Pak, dia lama-lama, oh akidah anak saya kuat tak? Walaupun sekuat-kuatnya Pak, ada loh Pak, saya diceritain orang, padahal ini anak tadinya apa namanya, khusyuk, soleh banget, kuat agamanya, Islamnya. Suatu saat dia berteman dengan, ada temannya ini, main di temannya, itu nggak tahu ya, entah di apa namanya, dihipnotis kali ya, sehingga dia 180 derajat dia udah lupa dengan Islamnya. Tuh ngeri. Lo jenengan udah dibaptis itu udah kayak di ini gitu loh. Ya saya ngomong di bukan di umum loh ya, ini kita ngomong di Islam. Kalau mereka menurut agama mereka ya mereka agama yang benar, tapi kalau kita sebagai orang Islam ya agama kita yang benar. Saya nggak nyalah-nyalahkan agama, ya kan? Nggak nyalahkan. Kalau menurut mereka ya pasti yang benar mereka toh. Si Islam salah pasti begitu.
Tapi kalau kita ngomong sesama jamaah kita ini ya pastinya Islam adalah agama yang paling benar, karena innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berhak, yang innad dina indallah, di sisi Allah, yang hak, yang benar, itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, falayyuqbala, maka tidak akan pernah diterima, ya kan? Wa wa fil akhirati minal khasirin, dan dia besok di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu akidah kita, akidah kita, akidah kita. Kalau orang lain mau ngomong agama mereka paling benar, terserahlah, itu urusan mereka. Tapi saya ngomong sekali lagi, di wilayah kita sendiri ini, lingkungan kita, pertahankan Islam sampai mati. Jangan sampai keluar dari Islam. Sampean udah capek Pak hidup di dunia ini, ya toh, apalagi udah jadi orang nggak punya misalnya, serba susah hidupnya, nggak ada harapan lagi Pak, ya kan, kalau sampai nggak Islam. Karena syarat masuk surga kata Yai Wahid guru saya itu Islam doang. Pokoknya sampai Islam aja ada harapan masuk surga. Mati dalam keadaan Islam, membawa iman dan Islam, dijamin masuk surga. Makanya kata Yai Wahid itu, kata guru, jenengan sholat, jenengan puasa, itu bukan apa, itu biar sampean nggak mampir neraka gitu doang Pak. Pokoknya syarat masuk surga Islam aja. Makanya kalau ngaji hikam itu bukan masalah surga dan neraka udah, tetapi kalau kita ngaji hikam itu adalah ngaji naikin derajat kita nanti di akhirat. Emang orang tuh sama? Gak sama Pak. Di akhirat tuh gak sama orang. Makanya saya pernah ngomong berkali-kali, di akhirat itu juga seperti tingkatan-tingkatan kayak di kita gini. Di dunia kan seperti ada RT, ada RW, ya toh, ada lurah, ada camat. Ini kan ada tingkat-tingkatan. Sama. Di akhirat itu juga ada yang lebih tinggi derajatnya. Maka orang yang diangkat oleh Allah itu amanu pertama, yang kedua yang punya ilmu, artinya ulama. Ulama itu di dunia maupun di akhirat derajatnya tinggi Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu, iman pastinya ini Islam, iman. Minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu derajatnya akan lebih tinggi di dunia maupun di akhirat nanti. Itu orang, ya toh, gubernur sama kiai tinggian mana? Ya tinggian kiai, tinggian kiai. Kok tinggian kiai? Nah coba Pak, kita salaman sama gubernur, salaman sama bupati biasa aja, ya toh, biasa aja. Bukan yang cium tangan itu paling bawa anak buahnya rata-rata, anak buahnya entah itu pegawainya gitu aja. Sama saya lihat loh Pak, ya pernah dekat dengan gubernur dulu, Bu Neneng, siapa? Sebelum Bu Neneng itu siapa namanya? Sebelum Bu Neneng siapa? Sebelum Bu Neneng siapa dulu? Sakdudin. Itu, ya tahu, ngundang kiai gitu ya. Kalau tahu kiai pasti lebih dihormatin. Karena apa? Itu udah menjadi kodratullah emang. Ulama derajatnya itu lebih tinggi di dunia maupun di akhirat nanti. Wes, ini berkenaan dengan agama. Sekali lagi, tolong anaknya sampean jangan sampai disekolahkan di tempat-tempat yang bukan Islam. Kenapa? Itu akan terbawa oleh mereka. Yang kedua, pesan saya ini bukan fanatik ya. Ya terserah jenengan terima maupun nggak terima, ya terserah jenengan. Kalau jenengan masukkan, tolong kalau sekolah masukkan ke pesantren. Terus yang ketiga, pesantrennya harus pastikan di situ pengasuhnya adalah Nahdlatul Ulama, seorang pengasuhnya itu. Karena sekarang pesantren banyak sekali
di mana pesantren itu namanya pesantren, pondok pesantren. Tetapi di situ diajarkan nanti haram tahlilan, haram yasinan, haram baca sholawatan. Kasihan sampean, udah nyokulain banyak-banyak, duitnya udah keluar banyak-banyak, ujung-ujungnya sampean mati kagak didoain, kagak dibacakan yasin. Boro-boro pak, ya toh? Ini benar penting. Kita nyokolain anak itu, kita harapkan anak bisa mendoakan kita ketika kita udah nggak ada nantinya, dan mengajarkan anaknya lagi sampai keturunan kita itu mendoakan kita. Coba kalau sekolah pesantren yang orang sebelah Islam tapi yang sebelah boro-boro pak, yasinan kagak ada, sholawatan kagak ada, maulid kagak ada, rojaban kagak ada, apalagi manakiban kagak ada. Ini penting, ya toh. Kenapa ini saya sampaikan? Karena apa? Kayak di kuburan-kuburan di Arab Saudi sana, ya Allah, kuburan begitu aja, batu pada geletakan begitu doang, udah kayak gak ada inilah. Padahal ulama besar, padahal kayak Mbah Maimun mak begitu aja, celok gitu aja, batu segede kepala kambing, gitu aja, dek gitu doang. Ada batunya cuma kecil gitu. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki juga segitu, ya kan? Karena apa? Ya itulah pak, karena di sana Salafi Wahabi pahamnya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya, saya sekolah di Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah belum tentu juga amalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya pengen narik kita aja biar masuk ke mereka. Makanya hati-hati ya pak, hati-hati. Udah sampean udah korban duit banyak-banyak, tetapi anak kita ujung-ujungnya nggak mendoakan kita, rugi kita nih, rugi. Ini tambahan ya, ini tambahan. 1, 2, 3 agama. Yang keempat al-iffatu, yaitu orang yang memelihara itu orang yang bisa menjaga kehormatan. Bapaknya, ibunya, ini orang-orang yang bisa menjaga kehormatan. Yakni apa? Jangan sampai nih kedua bapaknya bisa menentukan seorang hakim pak. Dilihat nih bapak ibunya ini, bapaknya suka mabuk misalnya, naudzubillah, suka mabuk. Ibunya suka punten nih jable misalnya ini ya. Ini siapa yang ngerawat? Ini anak ini nanti bisa ditentukan nih. Jangan sampai ke orang tuanya, yang tambah bahaya ini. Bisa ke orang-orang yang baik, yang bisa menjaga muruah, kehormatan ini. Gitu. Tapi emang susah kalau masih ada bapak ibunya, anak mau diikutin paklik susah tetap. Tapi paklik ini menjadi syarat loh pak, yang bisa menjaga kehormatan. Nyuwun sewu pak, misalnya ada orang ibunya ya punten nih suka buka aurat, pakaiannya segini, anaknya pasti ngikut, ya toh. Ibunya nggak pakai jilbab, pakai you can see gitu, pasti anaknya akan begitu, akan ngikutin maknya. Saya ada anak santriwati satu, terus ibunya itu ngomong anak tetangganya, bapak suami tetangganya itu dua-duanya kerja, anaknya deket kemana pak? Deket ke ibunya santriwati saya itu, sama-sama maknya tapi udah gak deket belas, tetap aja tidur di rumahnya yang melihara itu. Untung yang melihara itu orangnya tahu agama, jadi anaknya jadi bagus pak, ya kan? Ini pengaruh betul, anak itu akan pengaruh. Nih punten nih, ibunya suka jalan nggak menutup aurat, yakin anaknya akan ngikut. Betul bener nih, itu pasti itu menjaga kehormatan. Selanjutnya wal amanah yang bisa dipercaya, itu yang melihara. Bapak ibunya suka bohong, anaknya ketularan pasti ini. Anaknya ketularan. Apalagi nih
Misalnya ada yang ada tamu itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapaknya ngomong, tahu, mau nagih duit nih, nagih utang nih orang nih. Neng, bilangin bapak nggak ada, Neng. Itu akan terekam di hatinya loh Pak, di pikiran dia itu anak. Akan anak-anak kita pun nanti jadi tukang bohong. Dari kecil ya, ini dari kecil sepele aja Pak. Jenengan itu jangan suka bohong sama anak. Walaupun niatnya cuma guyonan gitu, gurauan. Ada es, anak pengen es. Misalnya nih, mama es mah, anak kecil. Mamanya bilang, ih es itu gak enak, es mah itu pahit dok, pahit. Misalnya nih, itu udah bohong. Padahal nggak ada es pahit itu, mana ada es pahit itu. Udah dibohongin. Dek, buruan tidur. Itu di pojokan ada genderuwo, dibohongin. Padahal maknya kalau ketemu genderuwo juga takut dia, ya kan? Ini suka bohong-bohong ini Pak, semua akan kerekam di pikirannya anak itu, ya. Makanya jadilah orang tua yang jujur, ya, jujur. Ketika termasuk gini nih, ya minta uang ya, gak punya uang ayah mah, padahal punya, itu bohong Pak. Ya kan? Gimana dong jawabnya kalau misalnya ini anaknya entah gimana kayak, yang penting jangan bohong aja. Ya, yang penting jangan bohong. Selanjutnya wal iqamatu mukim. Yang ngerawat itu orangnya tetap gitu loh, tetap di situ, jangan keluyuran kemana-mana. Ini kadang-kadang si perawat anak itu kalau orang tuanya nggak tetap, itu akan pengaruh, ya kan? Akan pengaruh pada dia. Terus wal khulu min zaujin, wal khulu, dan masih bebas ya dari suami. Artinya apa? Belum bersuami gitu. Kalau seorang perempuan kalau udah bersuami gak nyampe 7 tahun, maka anak bisa diikutin ke bapaknya, bisa, karena itu memang sebenarnya hak bapaknya, ya. Fa in ikhtala, maka jika tidak ada, ya kan, minha, dari yang syarat-syarat tadi, syartun, satu syarat, sakotot, maka menjadi gugur itu orang yang melihara, gak bisa melihara, ya. Inilah syarat-syarat orang tua yang melihara. Ada yang ditanyakan? Ini ngaji masih sekali lagi ya, insya Allah ya. Iya, ya mana ya? Oh iya, insya Allah masih sekali lagi. Monggo Pak, silakan Pak. Saya mau nanya lantai mana Kak? Ya. Boleh nggak Kak? Kita kan cuma punya amalan yang biasa. Cuma kadang kita nggak punya sih, atau sederhana lah. Nah, kita punya utang nih, banyak SK kan ada amalan yang untuk merendahkan atau menunjukkan hati yang tidak kita. Iya. Dibebaskan atau dia dulu. Kita gitu boleh nggak Kak? Orang itu nggak akan bayar, sehingga dia karena berkasihan dengan amalan kita tadi, dan Pak itu boleh nggak Kak? Nggak akan ditanya begitu. Untuk mengamalkan hati orang sehingga orang boleh dilunas. Itu niatnya udah nggak bener, Bay, udah. Ya kan? Niat yang seperti itu nggak benar, karena utang itu wajib dibayar. Ada Pak, doa-doa kayak begitu ada sih. Saya juga punya kayak gitu itu. Tapi doa-doa kayak gitu itu nanti ngaruhnya ke ada khodamnya. Jadi terpaksa, itu ujung-ujungnya terpaksa. Nanti kalau kayak orang digendam itu Pak. Jadi kayak orang digendam, gendam orang boleh nggak? Haram. Gendam orang jadi lupa, itu nggak boleh. Namanya utang itu, sampaikan kepada dia yang nanya itu Pak.
wajib dibayar. Pak, ketika jenengan utang, nggak ada larangan jenengan berutang, nggak ada larangan. Cuma ketika jenengan berutang, niatkan dalam hati, berazam untuk mengembalikan, pasti Allah kasih jalan. Tapi kalau niatnya, wah biar dia nanti nggak bisa mengembalikan, gimana doanya ya? Iya, ini udah niatnya nggak benar. Itu tetap dalam agama nggak dibenarkan, Pak, kayak begitu. Kecuali kondisi terpaksa. Ini karena utang itu kesadaran dari pribadi yang punya uang, mau dibebasin atau tidak urusannya, jangan dipengaruhi dari yang punya, yang utang, gitu Pak. Jadi itu bisa apa, larinya itu doanya itu pakai mana doanya? Ada doanya nggak? Mana saya lihat doanya, jangan-jangan ini khodamnya setan ini. Oh, dia jadi lupa gitu orangnya. Iya, tapi ikhlasnya itu gara-gara doa itu apa? Ya, jangan. Mendingan pakai doa yang gampangin rizki baik. Ngapain doa biar bisa ngutang mudah, nggak usah ngembaliin, ya kan? Mendingan nyari doa-doa yang jalbur rizki, Pak, jalbur rizki, yang bisa mendatangkan rizki. Itu, ya toh. Kalau itu namanya mempengaruhi orang dalam hal nggak benar, itu nggak, dalam hukum Islam itu nggak dibenarkan, Pak, ya kan? Itu kalau benar loh, Pak. Saya tuh ada orang itu pikirannya dibalik 180 derajat, bisa kok. Ada. Saya datang ke Kiai ini, cara apa namanya? Beliau nunjukin ini ada orang-orang yang bisa dibalik, pikirannya dibalik, Pak. Tapi amalannya berat juga itu, ya kan? Nah seperti itu. Nah ini kan enggak, ini doain, nanti pasti ada yang disebut tuh khodamnya, entah itu amalan apa, sehingga orang yang punya uang jadi apa namanya ini, luluh, ikhlas. Ikhlasnya itu sebenarnya karena akal-akalan sih yang ngutang, bukan dari hati yang paling dalam sendiri, enggak, gitu loh. Kalau kau cuma berdoa sih, kalau memang udah kepepet banget berdoa, ya Allah semoga aja ada kejembaran bagi yang ngutangin saya, itu mah nggak disalahkan kayak begitu. Semoga aja dikasih waktu untuk nggak cepet bayar, gitu kan, bisa aja. Tapi kalau seperti itu nggak dibenarkan. Karena apa? Itu mempengaruhi bukan dari hatinya dia sendiri. Termasuk begini, Pak, sampean itu kalau misalnya jadi perwakilan sohibul musibah, kematian tuh, Bapak jangan ngomong begini nih, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Kalau ada sangkut paut masalah utang almarhum atau almarhumah pada bapak-bapak, tolong diikhlaskan. Gak bener kayak begitu, tolong diikhlaskan, ya kan? Gak bener. Dalam hati yang puyeng gondok pasti enak aja, duit saya 20 juta lagi. Itu gak benar. Tetapi gimana ngomongnya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sangkut paut utang dengan almarhum atau almarhumah, tolong ngubungin saya. Kalau anaknya, biasanya anak yang paling gede atau keluarganya yang paling bertanggung jawab, tolong ngubungin saya. Kalau saya begitu, Pak, walaupun cuma 5.000 perak, tolong hubungin saya atau keluarga adik saya atau siapapun. Yang penting saya yang bertanggung jawab untuk membayar, begitu. Tolong diikhlaskan, piye karepe angel tenan, angel, ya toh. Nah ini karena apa? Utang itu sangkut pautnya dengan surga dan neraka, sebabnya, Pak. Orang nggak akan pernah bisa masuk surga walaupun mati syahid, walau syahidan sekalipun, walaupun mati syahid. Kalau padahal orang mati syahid itu jaminan surga tuh ya.
gara-gara punya utang maka dia nggak bisa masuk surga sampai dibayarkan utangnya oleh orang yang ahli warisnya itu. Ya, tolong ini tambah nyari doa yang biar lupa. Ini jangan, itu berarti kan niat udah nggak bayar itu kan. Orang kalau utang niat nggak bayar, Allah akan ngasih jalan buntu untuk bisa bayar. Takadani. Saya pernah hadisnya saya lupa. Jadi kalau bapak utang tapi niat untuk bayar, pasti Allah kasih jalan untuk bayar. Tetapi kalau kemarin ada ya uang bayar itu, kalau jenengan utang kemudian niat gak bayar, maka dia termasuk maling. Tergolong asyarik, syarik maling pak. Itu ada hadisnya, tapi saya nggak hafal loh, lupa saya. Tapi ada itu hadisnya, saya tanggung jawab. Itu ada. Jenengan ngutang duit tuh ya, niat wes gimana caranya biar nggak bayar ini, itu termasuk maling, termasuk bikin guna-guna tadi mungkin tambahannya ini ya toh. Kalau ditanyain tar mana pak, sok mana pak, minggu depan mana pak, bulan depan. Lah orang kayak gini angel tenan ya, susah. Ingat jenengan tolong yang punya utang, terutama yang udah tua-tua ini loh. Jangan sampai yang tua-tua ini punya utang pak. Loh kok bisa yang tua-tua, walaupun yang mati itu kan, tapi kebanyakan tua itu kan semakin lemah dia untuk bayar utang. Itu maksudnya. Udah tua udah gak bisa bayar tuh utang, mati lagi. Wes. Tolong kalau udah tua misalnya seadanya makan, doyannya orek ya orek aja, nggak usah yang neko-neko. Ini kalau nggak padang nggak doyan nih. Ini misalnya mulut ngajak melarat ini mah. Kalau memang mulutnya kalau memang utang, kalau terpaksa betul karena untuk makan silahkan. Ya toh. Nah ini kagak ngutang untuk keperluan yang bikin pager. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung nih ya. Bikin pager, nambah istri, misalnya ini nambah lebih parah lagi, ini nambah istri. Ngutang, iya karena nek mahal pokok loh, mangga silakan. Karena untuk makan, untuk beli pakaian, karena kita nutup aurat, nggak apa-apa. Dan niat kalau ngutang, niat azam untuk membayar, jangan sampai niat untuk nggak membayar. Kalau barang siapa yang berhutang tetapi niat untuk tidak mengembalikan, maka dia tergolong pencuri, maling. Hati-hati pak, aduh hati-hati. Ada loh, paling pasti ada doa kayak begitu ada. Yang ngasih doa ya dosa juga itu. Makanya misalnya ada orang datang kiai minta doa biar yang ngutang lupa sama ngasih doa, dosa juga itu orangnya. Makanya kalau pengasihan tuh pelet kayak apa namanya, ilmu jaran goyang, semar mesem itu kan ala hitam, ilmu hitam. Ada juga yang ala putih kayak dengan baca surat Yusuf gitu kan. Tapi kalau kiai yang benar minta si A biar kepencut sama saya, pasti kiai itu nanyain mau dinikahin bener nggak gitu. Kamu punya apa? Kalau dia tanggung jawab dinikahin baru dikasih. Ya kamu punya apa ini mau, apalagi buat mainan doang, nggak akan dikasih sama kiai. Paham kan? Nah kiai itu nanya-nanya. Ada lagi yang nanya? Cukup ya. Tolong ini jangan dicontoh pertanyaannya temennya Pak ini kan. Wong akhirnya nanti kalau berhasil, waduh doa itu dia biar ngutang terus kemana-mana pak. Ya kan? Mbok yao pengen jalbur rizki aja bisa mangga. Doa-doa yang bisa menarik rizki nggak apa-apa. Tetapi niatkan kalau dapat doa itu, niatkan kalau punya rizki atau punya harta banyak, niatkan di jalan Allah. Gitu mantep baru, ya toh. Saya kira sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke bab kitabul
Jinayat, yakni kitab yang membicarakan tentang jinayat. Jinayat itu kalau dalam bahasa kita dalam hal pidana, tindak pidana, ya. Di sini berhubungan dengan membunuh orang. Nanti ada hukum-hukumnya, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, karena ini ada ganjel dikit, ya, termasuk bapak nggak boleh mempengaruhi orang yang ngutangin untuk tidak bayar, itu haram. Punten nih, mempengaruhi, tolonglah pak saya nggak punya, ini mempengaruhi itu nggak boleh, karena keikhlasan dari pihak yang punya uang. Terus bapak mempengaruhi gimana, terus kelihatan gembel gitu, tolonglah pak diikhlasin, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa, ya toh. Ini tambahan aja, apalah termasuk doa aja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.